Halo traders, jumpa kembali dengan saya Ricky Ferlianto dalam program Fibis News Market Review and Outlook 13 sampai dengan 17 Juli 2020. Gelombang baru virus mengancam pemulihan global. Minggu lalu pasar investasi diwarnai sejumlah isu. Pertama adalah kekhawatiran investor akan meningkatnya kasus baru virus corona yang melanda Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya juga ada ekspektasi daripada pemulihan ekonomi global yang semakin cepat, namun ternyata mengalami perlambatan. Pasar saham dunia umumnya bergerak variatif dengan bias menguat, sementara permintaan akan safe haven kembali mengalami peningkatan dan ini menopang akan kenaikan daripada harga emas yang berkelanjutan. Minggu berikut, isu mengenai perkembangan daripada virus corona dan pemulihan daripada ekonomi global dengan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat masih akan mewarnai akan sentimen pasar. Seperti apa dinamika daripada pergerakan pasar pada hari-hari ini? Berikut ini adalah detail daripada Fibis News Market Review dan Outlook periode 13 sampai dengan 17 Juli 2020. Kita mulai dengan indeks harga saham gabungan. IHSG mengalami penguatan 1,16% secara mingguan ke level 5031. Penguatan ini merupakan penguatan minggu kedua sekalipun mengalami koreksi pada 2 hari yang terakhir. Dan penguatan ini terjadi karena sentimen positif pasar yang didukung oleh aksi beli daripada investor asing. Bagaimana IHSG berikutnya? Kemungkinan masih akan melanjutkan rally dan menembus area konsolidasinya. Kita berlanjut ke rupiah. Rupiah mengalami kenaikan 0,61% secara mingguan ke 14.435 rupiah per US dollar. Ini merupakan rebound setelah 4 minggu mengalami pelemahan berturut-turut. Namun sebagian pasar masih tetap mengkhawatirkan akan perkembangan virus corona di dalam negeri. Bagaimana ke depannya? Ke depannya masih akan bergerak fluktuatif dengan rentang yang terbatas. Dalam rangka mendorong ekonomi Indonesia melawan COVID-19, berikut ini beberapa informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh OJK, Bank Indonesia maupun stimulus fiskal daripada pemerintah. OJK terus mengadakan restrukturisasi kredit perbankan dan tercatat pada tanggal 29 Juni 2020 program restrukturisasi ini telah dilakukan terhadap 6,12 juta debitur. Dan nilai outstanding daripada restrukturisasi ini telah mencapai 740 triliun rupiah. Selanjutnya Bank Indonesia mengadakan survei penjualan eceran di mana untuk bulan Mei indeks penjualan real turun sebesar 20,6% year on year. Bank Indonesia juga merilis akan inflasi daripada indeks harga konsumen di mana dikatakan pada minggu kedua Juli 2020 tetap rendah yaitu di 1,69% year on year. Kita beralih ke pasar forex. USD masih tertekan di minggu yang ketiga disebabkan oleh karena berita pengembangan daripada vaksin maupun obat daripada virus corona, di mana ini menahan kekhawatiran investor akan peningkatan daripada virus corona. Indeks dolar Amerika Serikat
mengalami penurunan ke 96.65. Sementara Euro USD mengalami kenaikan ke 1.1297 dan GBP USD mengalami kenaikan juga ke 1.2613, sementara USD JPY mengalami penurunan ke 106.89. Selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan USD? Pergerakan daripada dolar Amerika Serikat ini diperkirakan masih berpeluang untuk menguat kembali. Kita beralih ke bursa Asia, di mana bursa Asia bergerak variatif dan fluktuatif. Digoyang antara sentimen positif atas aset yang beresiko dihadang dengan kekhawatiran akan meningkatnya kasus virus corona yang menyerang akan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Nikkei mengalami penurunan ke 22.290, sementara Hang Seng mengalami kenaikan ke 25.727. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya diperkirakan masih akan variatif dan fluktuatif. Kita beralih kepada Wall Street, di mana bursa saham Amerika Serikat ini terus mengalami penguatan yang disebabkan oleh karena berita-berita positif akan berhasil ditemukannya vaksin maupun obat terhadap virus corona. Dow Jones mengalami kenaikan ke 26.075, sementara S&P 500 mengalami kenaikan ke 3.189. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya diperkirakan bahwa bursa saham Amerika Serikat ini masih akan mengalami kenaikan. Kita beralih ke pasar emas, di mana spot gold mengalami kenaikan ke 1.798 US dollar per troy ounce. Ini adalah penguatan yang sangat signifikan, di mana bahkan sempat menyentuh ketinggian selama 9 tahun. Meningkatnya harga daripada emas disebabkan karena meningkatnya permintaan safe haven oleh karena kekhawatiran akan meningkatnya kasus virus corona di dunia. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya diperkirakan bahwa harga emas ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Demikian program Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 13 sampai dengan 17 Juli 2020. Semoga bermanfaat bagi Anda. Stay safe, stay healthy. Salam Fibis.